الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب والرجاء غير منعكس لديك واجعل حساب غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأمن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في قدر ومقتتم يا رب Mustafa udah tutup taruh kita aja udah gini di bawahnya nih ini seimbang وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأنصار من تبعهم هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الهزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد معاشر الحاضرين jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai berbagai adab etika yang harus dijalani oleh seorang muslim. Pertemuan ketujuh ini kita akan membahas terkait dengan akhlakul muslim, terkait dengan gurunya atau adab seorang murid terhadap gurunya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah banyak membahas
tentang adab atau akhlak seorang muslim terhadap Tuhannya, terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tuanya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terhadap para ulama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim terhadap gurunya atau adab seorang murid terhadap gurunya. Adabul muta'allim ma'al mu'allim. Yang banyak kitab membahas dan mengulas tentang akhlak atau adab seorang murid terhadap gurunya. Ada kitab Ta'lim Muta'allim. Dan kita pada kesempatan ini akan mengambil dari sumber Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Imam Mawardi. Dari halaman 118 sampai 124. Kita akan ringkas dan kita akan jelaskan. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena Imam Mawardi ini termasuk salah satu imam dalam mazhab Syafi'i yang memang mempunyai posisi yang sangat penting. Beliau banyak karyanya. Di antara karya-karya beliau ini adalah yang membahas tentang fikih siasah atau tata kenegaraan Islam, yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang banyak dipakai dan dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan salah satu kitab fikih beliau yang sangat masyhur, sangat populer, tapi jarang dikaji di Indonesia, yaitu kitab Al-Hawi Al-Kabir. Dan kitab ini adalah kitab fikih yang sangat bagus. Selain kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Dan kita akan mengambil dari kitab Adabud Dunya Waddin, supaya kita bisa mengeksplor, memperluas wawasan kita terkait dengan bagaimana seorang muslim beretika, berakhlak, beradab terhadap gurunya, yang diambil dari kitab yang jarang dibaca oleh umat Islam di Indonesia. Padahal kitab ini adalah kitab yang sangat populer di dunia muslim, yaitu Adabud Dunya Waddin. Ketika bicara tentang persoalan akhlak seorang muslim terhadap gurunya, maka yang pertama kali mungkin perlu kita ulas sejauh mana pentingnya seorang guru. Atau bagaimana guru mempunyai posisi yang sangat penting di dalam agama kita. Kalau kita membuka kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan guru. Apalagi kemarin kita merayakan Hari Guru Nasional. Jadi waktu hari ini adalah tepat untuk kita memahami bagaimana sih guru itu mendapatkan perhatian yang serius. Tidak hanya oleh negara kita, tetapi juga dalam Islam. Yang pertama, kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, ada 3 kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama adalah kullun ala khair. Orang-orang yang mempunyai profesi atau bertugas sebagai seorang guru, sebagai seorang mu'allim, seorang mudarris, murabbi, muaddib, ustadz, dan lain sebagainya, yang mengajarkan kebaikan itu, kata Nabi, kullun ala khair. Semuanya berada di dalam kebaikan. Nabi mengatakan ada 2 kelompok yang selalu berada dalam kebaikan. Siapa mereka? Haula'i yaqra'unal Qur'an wa yada'unahu. Yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelompok yang selalu berada dalam kebaikan. Yang kedua, kata Nabi, haula'i yata'allamuna wa innama bu'istu mu'alliman. Kata Nabi, mereka yang selalu dalam proses belajar dan mengajar. Jadi kita ini nih, Bapak, termasuk saya, itu dalam kebaikan terus-menerus. Kenapa? Wa innama bu'istu mu'alliman. Nabi mengatakan, aku diutus kepada kalian mu'alliman, sebagai seorang mu'allim. Sebagai orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, sebagai seorang guru.
Nah, kalau bicara tentang apa kebaikan yang selalu diterima oleh guru, itu banyak. Yang pertama adalah pahalanya terus-menerus dia dapatkan. Kalau saya mengajarkan Al-Quran, Al-Fatihah saja, kepada 10 orang murid, lalu 10 orang murid itu membaca Al-Fatihah, mereka mendapatkan pahala, saya pun mendapatkan pahala dari 10 murid yang membaca Al-Fatihah. Dan ingat, satu huruf berapa? Dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 orang murid ini lalu mengajarkan kepada 100 orang murid. Masing-masing mengajarkan 10 orang, berarti 10 kali 10, 100. Saya, ketika mereka yang 100 orang ini membaca surat Al-Fatihah, saya mendapatkan pahala 100 ditambah 10, jadi berapa? 110. Yang 100 ngajari lagi sampai 1000. Begitu terusnya. Maka orang yang menjadi guru mengajarkan kebaikan itu akan selalu mendapatkan pahala yang terus-menerus sampai dia masuk ke dalam kuburnya. Maka penting menjadi seorang guru. Yang kedua, guru itu kata Nabi adalah orang yang alim. Ulama. Kalau bahasa kita ulama. Yang ulama ini jamak dari kata alim. Cuma kita biasa menggunakan istilah ulama, bukan alim. Tapi ulama. Dan ulama ini, kata Nabi, adalah warasatul anbiya. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Kata Nabi, muliakanlah para alim ulama. Kenapa? Mereka itu adalah pewaris para nabi. Nabi ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Maka yang diwariskan berarti sesuatu yang mulia. Yang menerima warisan berarti orang mulia. Apa warisan para nabi? Bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan, tetapi adalah ilmu agama, ilmu pengetahuan. Yang ilmu pengetahuan itu mengantarkan kepada pembentukan akhlak. Jadi di dalam Islam tidak ada tuh yang namanya dikotomi. Apa itu dikotomi? Pemilahan. Pembedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Enggak ada pembedaan, Pak. Semua ilmu adalah ilmu agama. Ilmu fisika, ilmu agama. Kalau digunakan untuk memikirkan, merenungi semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semua yang ada ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Sehingga imannya bertambah. Kenapa? Karena merenungi ciptaan Allah yang maha banyak itu. Jadi nggak ada istilahnya, ini ilmu umum, ilmu sekuler, nggak ada. Dalam Islam semua ilmu adalah ilmu agama. Kenapa? Ilmu yang mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penguatan iman kepada Allah itu disebut dengan ilmu agama. Yang menerima warisan dari para ulama, para nabi dan rasul adalah ulama. Maka mereka dimuliakan Allah karena mereka ini adalah menjadi pelanjut dari tugas para nabi dan rasul. Maka kata Nabi, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Kata Nabi, barang siapa yang memuliakan seorang yang alim, orang yang berilmu, guru, mudarris, ustadz, maka kata Nabi, faqad akramani, dia telah memuliakan aku. Kenapa? Karena dia penerusnya, pelanjutnya, penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman akramani, kata Nabi, faqad akramallah. Berarti dia sudah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Berarti orang yang menghormati guru, tempatnya di mana, Pak? Surga. Makanya dengan guru itu harus ada adab. Harus ada etika. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang mengajarkan kebaikan,
para guru itu muallimul khair, kata Nabi, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitani fil bahar. Orang yang mengajarkan kebaikan siapapun dia yang muslim, maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Bapak tahu berapa jumlah lautan di dunia ini? Tahu, Pak? Nggak tahu kita, pasti banyak. Dan berapa jumlah ikan yang ada di lautan yang ada di dunia? Jumlahnya lebih banyak daripada umat manusia. Ikan. Dan nama ikan macam-macam tuh. Macam-macam nama ikan dan jumlahnya sampai triliunan. Dan semuanya itu, kata Nabi, mendoakan seorang yang mengajarkan kebaikan. Itu baru ikan, belum yang lainnya. Nah, kalau semua makhluk memintakan ampun kepada Allah, kepada seorang alim yang mengajarkan kebaikan, kira-kira dosanya dihapus nggak oleh Allah? Dihapus. Kalau orang doanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira bersih nggak, Pak? Bersih. Kalau orang bersih dari dosa, kira-kira tempatnya di mana, Pak? Surga. Jadi semuanya larinya ke surga. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita umatnya, Anda harus mempunyai adab dan akhlak kepada para guru. Para alim ulama, para ustadz, para tuan guru, atau di sini kalau di Sunda disebut dengan ajengan. Kalau di kita kadang-kala mengambil atau menyebutnya muallim Syafi'i Hadami misalnya, atau misalnya tuan guru dan lain sebagainya. Itu sama maknanya. Atau misalnya di Lombok itu menggunakan tuan guru, ada tuan guru Bajang, tuan guru macam-macam. Itu menggunakan tuan guru. Ada yang menggunakan kata kiai. Kalau kiai itu hanya khusus di Pulau Jawa. Cuma orang-orang kita, orang-orang Betawi mengambil istilah itu dan dimasukkan ke dalam kosakata kita, yaitu kiai. Padahal kita dulu itu menggunakan istilah apa tuh, Pak? Muallim. Kita menggunakan istilah muallim tuh orang Betawi itu. Muallim atau guru. Gimana guru? Tuh, biasanya menggunakan istilah guru. Nah, di dalam kitab Adabud Dunya, ini kitabnya ini. Yang sebelah kiri itu Imam Mawardi mengatakan, saya tidak sempat untuk menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tapi saya screenshot saja dari kitabnya. Sekalian kita pelajari. Apa sih kata Imam Mawardi terkait dengan adabul muta'allim? Itu ada satu pembahasan khusus di dalam kitab itu. Nanti kalau ada kesempatan bagi yang ngerti bahasa Arab, itu bisa merujuk ke kitabnya. Saya punya file PDF-nya. Jadi sekarang nggak perlu kita nyari kitabnya, Pak, beli di toko buku sekarang. Kita bisa mengakses kitab-kitab berbahasa Arab itu di internet, selesai. Kemarin saya mendownload kitab tafsir, namanya Fi Rihabit Tafsir. Kitabnya bagus sekali. Tafsir modern, yang mungkin kita nggak pernah dengar, atau nggak pernah ada di Indonesia. Tapi kitab itu ada di kitab atau di file PDF yang ada di internet. Apa kata Imam Mawardi? I'lam, ketahuilah. Anna lil muta'allimi fi zamani ta'allumihi malakan wa tadhallulan. Kata Imam Mawardi, seorang yang belajar atau seorang murid, seorang guru, pada saat ketika dia belajar, fi zamani ta'allumihi, pada saat dia belajar, apa? Malakan wa tadhallulan. Dia harus mencintai dan menyanjung guru-gurunya. Jadi harus mencintai dan menyanjung guru-gurunya. Maka kita tidak heran kalau lihat ada santri, Pak, di pesantren. Kalau ada gurunya lewat, dia nunduk tuh. Pernah lihat ya? Dia nunduk, jalannya juga. Yang kata orang-orang Wahabi, ini nggak pantas nih, masa manusia dimuliakan. Nanti kita lihat, manusia yang mana yang perlu dimuliakan. Bahkan sampai kalau seandainya ketemu guru, cium tangannya bolak-balik tuh. Pernah lihat, Pak? Itu bagian dari adab seorang murid terhadap gurunya. Adab seorang santri terhadap kiainya. Memang itu diajarkan oleh Islam.
Kenapa? Kata Imam Mawardi, ini sta'amalahuma ghanima. Kalau seandainya dia menggunakan dan memakai kedua perbuatan ini, yaitu mencintai gurunya dan menyanjungnya, tidak menyakiti hatinya, kata Imam Mawardi, ghanimah, dia akan mendapatkan keberuntungan. Ghanimah dari kata, muncul kata ghanimah, keberuntungan. Wa in tarakahuma nadima wa haruma. Kalau seandainya dia tidak menggunakan ini, kata Imam Mawardi, dia akan menyesal. Wa haruma, dan dia akan terhalang dari segala kebaikan. Kata haruma itu terhalang. Haram, itu terhalang. Li'anna tamalluqa lil alimi yudhiru maknuna ilmihi. Kata Imam Mawardi, karena menyanjung dan mencintai orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, yudhiru maknuna ilmihi, itu akan menampakkan ilmunya yang tersembunyi. Dia akan keluar tuh ilmunya. Karena guru nggak semuanya keluar ilmunya. Tetapi dia keluar, kalau memang kita dekat dengan dia, kita cinta sama dia, dia akan memperlihatkan ilmunya itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan ilmu dengan para sahabat beda-beda itu. Imam Ali atau Sayyidina Ali itu beda diajarkan ilmunya. Makanya nanti dia bicara tarekat, itu nanti larinya ke Abu Bakar, ke Ali bin Abi Thalib, karena memang ilmu-ilmu khusus yang diajarkan kepada mereka. Kenapa? Karena kedekatan mereka kepada Nabi, Nabi mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat khusus, yang tidak semua orang bisa menerima ilmu tersebut. Wa tadallula lahu sababun li idamati sabri. Karena sikap tadallul itu artinya dia merendahkan diri di hadapan guru. Itu adalah sababun li idamati sabri. Menjadi sebab membuat guru menjadi lebih, atau membuat dia menjadi lebih sabar. Menuntut ilmu itu salah satu prinsipnya itu harus sabar, Pak. Nggak boleh terburu-buru, harus sabar, step by step. Tidak bisa langsung baru daftar partai sudah jadi ketua umum, itu nggak bisa. Itu standarnya harus step by step. Kalau seandainya kita tidak sabar, dan sabar tidak menjadi hukum alam, itu semuanya akan mati. Saya beri contoh bayi. Bayi di dalam kandungan, itu kalau keluar, berapa bulan, Pak? 9 bulan. Kalau seandainya bayi itu nggak sabar, menunggu 9 bulan, lalu keluar sendiri, apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Keguguran, Pak. Bayi itu akan mati. Karena belum waktunya sudah keluar. Sama dengan guru, sama dengan murid. Kalau murid mau belajar sama gurunya, salah satu syaratnya adalah wastibarun, kata Imam Syafi'i, adalah sabar. Sabar itu tidak terburu-buru, dia menunggu waktunya. Makanya kalau belajar itu step by step, jangan langsung ilmu tinggi. Ilmu dasar. Dasar naik 1, naik 2, naik 3, naik 4, baru bisa. Jangan langsung ilmu yang tinggi. Stres Anda nanti. Seperti anak SD baru umur 7 tahun sudah masuk perguruan tinggi. Stres nggak, Pak? Stres tuh. Jadi di step by step. Maka guru harus bijak. Kira-kira ini muridnya tingkatan apa ini? Maka yang diajarkan adalah ini. Nanti kalau sudah mulai bagus, naik lagi begitu. Itu namanya step by step. Tidak bisa langsung. Wa bi idhari maknunihi takunul faidah. Dengan memperlihatkan ilmu dari gurunya yang tersembunyi itu, kata Imam Mawardi, akan muncul yang disebut dengan manfaatnya akan banyak. Wa bi istidamati sabrihi yakunul iktsar. Dan dengan kesabaran dari murid tersebut, itu akan banyak ilmu yang bisa didapat dari gurunya. Makanya nggak heran kalau orang-orang dulu, para ulama-ulama kita dulu, itu kalau belajar sampai puluhan tahun. Puluhan tahun. Belum dia mengajar. Dia belajar dulu. Setelah dia kuat ilmunya, baru dia ngajar. Maka ada yang disebut dengan ijazah. Mengijazahkan. Apa itu kata ijazah? Memberikan satu sertifikasi, bahasanya, bahwa Anda sudah layak menjadi seorang guru. Itu namanya ijazah. Makanya ada istilah ijazah. Diijazahkan dulu. Ini udah layak. Kenapa? Karena kalau belum mampunya dia mengajar, maka yang terjadi, muridnya bisa bingung.
muridnya bisa tersesat. Kenapa? Apa yang diajarkan belum tentu sama dari kitab yang ditulis oleh gurunya. Karena mungkin pengetahuan bahasa Arabnya masih minim, lalu dia ngajar menggunakan kitab kuning, bisa tersesat semua. Makanya harus kuat. Jadi harus dari dasar naik ke atas. Waqad rawa Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa min akhlaqil mu'min al-malaku illa fi talabil ilmi. Nih baru jawabannya. Kata Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang ahli fikih, dia mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan laisa min akhlaqil mu'min, bukan termasuk akhlaknya orang beriman al-malak. Malak itu artinya memuji-muji orang, mencari muka. Kepada kalau dengan puasa, dipuji-puji itu puasa, itu bukan akhlak orang beriman. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Berarti orang yang mengatakan tidak boleh berlebihan memuji guru kita dan memuliakan guru kita serta menyanjung guru kita dari kelompok-kelompok yang anti seperti ini, dia nggak ngerti itu. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang memang melarang kita memuji-muji orang, kecuali dalam menuntut ilmu. Berarti yang dikecualikan adalah pada saat ketika kita menuntut ilmu, maka perlu kita mencintai guru kita, kita perlu menyanjung, mengagungkan, dan kalau bicara dengan guru kita, layyanal kalam, yaitu pembicaraannya harus yang penuh dengan kelembutan. Kenapa? Pernah dengar cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, Pak? Pernah ya? Di dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan episode tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa ini adalah simbol ilmu zahir. Nabi Khidir simbol ilmu batin. Kalau dalam bahasa Arab, Nabi Musa ini adalah syariatnya, sementara Nabi Khidir ini adalah hakikatnya. Nabi Musa ini fikihnya, Nabi Khidir adalah tasawufnya. Jadi bahasanya begitu. Jadi nanti kita itu harus menggabungkan dua itu, antara syariat dan hakikat. Apa Nabi Musa bilang, ya Allah, apakah ada orang yang lebih pintar dari saya? Dia bilang sama Allah, apa? Ada. Siapa itu kalau ada? Nanti kalau Anda melakukan perjalanan, nanti akan ketemu di sana itu. Nabi Musa lalu melakukan perjalanan, membawa pembantunya. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ada tiba di satu tempat di mana ikan itu hilang. Kan begitu kan ceritanya? Betul Pak ya? Nah ketika hilang, disinilah akan tempat bertemu dengan seorang yang lebih pintar dari Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Pada saat ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa ini ingin belajar Nabi Khidir. Nabi Musa tahu, Nabi Khidir tahu nih Nabi Musa seperti apa orangnya. Apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau pasti nggak akan mampu ikuti karena kau nggak sabar. Nggak sabar. Dan ternyata iya, Nabi Musa itu nggak sabar. Pada saat ketika melakukan perjalanan ada kasus ini, Nabi Musa menggunakan ilmu zahir, sementara Nabi Khidir dengan ilmu batin. Salah satu contohnya misalnya, dia diberikan bantuan untuk naik kapal laut. Berarti dia harusnya berterima kasih dong dengan yang memberikan tumpangan. Tapi Nabi Khidir tiba-tiba tanpa adanya sebab langsung kemudian membuat kapal laut itu menjadi tidak menarik dengan melobangi kapal laut itu. Nabi Musa marah. Kok apa yang kau lakukan ini? Kita sudah diberikan tumpangan, kenapa kau kemudian merusak kapal ini? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, kau enggak akan sabar denganku. Karena apa? Dia menggunakan ilmu zahir, tetapi tidak menggunakan ilmu batin. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca itu dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana ceritanya, di mana Nabi Musa sendiri, kalau ingin dapat ilmu hakikat, itu harus sabar. Yang kedua adalah, waqad qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dhallaltu taliban fa'azaztu matluban. Abdullah ibnu Abbas, salah seorang kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sepupu dari Nabi,
dari Abbas, Abbas dengan Abdullah itu kakak adik, maka antara Nabi Muhammad SAW dan Abdullah ibnu Abbas itu adalah sepupu, misanan, sepupu. Tetapi Abdullah ibnu Abbas itu masih kecil pada saat Nabi sudah menjadi Nabi. Dan Abdullah ibnu Abbas ini adalah seorang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan satu doa yang dikabulkan langsung oleh Allah. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kata Nabi dan doa Nabi, ya Allah berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Mampu memahami makna-makna lahir dan makna batin dari Al-Quran. Atau ta'wil Al-Quran. Ibnu Abbas. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas ini adalah seorang mufassir, seorang muhaddis, ahli hadis, dan seorang mufassir yang sangat kenamaan. Nah, salah satu yang menjadi kebiasaan Ibnu Abbas adalah beliau cinta ilmu. Pada saat ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, dia kehilangan sumber ilmu. Lalu kemudian dia mencari ilmu dengan para sahabat-sahabat Nabi, yang mereka memang menerima langsung dari Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis Nabi. Jadi dia sampai menghadiri atau mendatangi, menziarahi rumah para sahabat Nabi itu. Untuk mendapatkan meskipun cuma satu hadis. Ini bisa bayangkan itu. Sampai satu ketika dia berada di satu tempat untuk mencari hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, dia datangi rumahnya. Dan pada saat yang sama, sahabat Nabi itu sedang tidur. Dia tidak bangunkan, dia tunggu sampai orang itu bangun, Pak, di rumahnya. Sampai kemudian keluarga dari sahabat Nabi yang sedang tidur itu bilang kepada Ibnu Abbas, apakah perlu saya bangunkan dia? Apa kata Ibnu Abbas? Jangan. Tidurnya lama lagi. Seperti kita kan tidurnya lama nih. Tidurnya lama, pas bangun, kaget dilihat adalah Abdullah ibnu Abbas, kerabat Nabi Muhammad SAW, yang dalam keyakinan kita umat Islam harus dimuliakan, dihormati. Sampai ketika keluar, dia bilang sama Abdullah ibnu Abbas, wahai kerabat Rasulullah, kenapa engkau datang ke rumahku? Biar aja aku yang datang ke rumahmu. Apa yang kau inginkan? Saya datang ke sini ingin tahu satu hadis yang diriwayatkan atau yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu hadis. Nah, kemudian ketika dikatakan oleh Ibnu Abbas, biar saya saja yang datang ke sana, karena kau adalah orang mulia. Orang mulia itu didatangi. Ala ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya Imam Malik rahimahullah, itu beliau ketika diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk mengajarkan anaknya, apa kata Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu untuk konteksnya Imam Malik. Kalau konteks sekarang, guru yang mendatangi muridnya, guru privat. Begitu Pak ya? Konteksnya sudah berubah. Karena kadangkala muridnya punya power lebih tinggi daripada gurunya. Misalnya seperti itu. Nah, lalu Ibnu Abbas bilang, yang perkataan ini muncul. Dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Apa kata Ibnu Abbas? Saya membuat kehidupan saya menjadi lebih pahit dan menderita ketika saya mencari ilmu. Maksudnya apa? Kalau Anda cari ilmu, siap-siap dengan penderitaan, pengorbanan. Misalnya menghafal, mencari guru, dan lain sebagainya, itu siap. Itu namanya dalaltu taliban. Saya merendahkan diriku, atau menanggung segala penderitaan dan kepahitan di dalam kehidupanku pada saat ketika saya menjadi seorang talib. Apa talib? Apa itu talib, Pak? Talib artinya murid. Orang yang mencari ilmu, talib. Makanya kalau kita dibilang ana talibun fil jami'ah, saya adalah mahasiswa di perguruan tinggi, talib. Bedakan tilmiz dengan talib. Kalau tilmiz itu siswa yang ada di SD, SMP, SMA, itu tilmiz. Tapi kalau sudah perguruan tinggi, dia mencari ilmu, namanya talib.
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Itu kata talabat. Lalu Ibnu Abbas mengatakan fa'azaztu matluban. Setelah para sahabat Nabi ini meninggal dunia, fa'azaztu matluban. Maka kemudian saya menjadi mulia karena dicari-cari oleh murid-murid saya. Jadi awal mula ketika dia menjadi murid, penuh dengan penderitaan. Tapi pada saat ketika dia sudah menjadi orang yang sukses dalam ilmu pengetahuan, maka dia dicari-cari orang menjadi mulia. Itu kata Ibnu Abbas. Wa qala ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah mengatakan, man lam yatahammal dhullat ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan. Kata sebagian ahli hikmah, dia mengatakan barang siapa yang tidak bisa menanggung apa? Dhullat ta'allum, pahitnya belajar ilmu. 1 sejam saja. Ini Pak duduk sini Pak, pahit Pak. Lebih enak mana? Tidur atau duduk sini Pak? Lebih enak mana? Tidur Pak. Saya kalau ditanya, mau mengajar atau tidur? Enakan tidur saya. Tapi karena ini ada bagian dari kewajiban, saya mengajar. Termasuk, itu adalah bagian dari penderitaan. Dhullat ta'allum. Saatan 1 jam saja, baqiya fi dhullil jahli abadan. Maka dia akan berada dalam kehinaan, kebodohan selamanya. Makanya orang yang belajar itu harus berkorban. Lan tanalul ilma illa bisitta, kata Imam Syafi'i, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama ada bulghah, ada biaya. Kemudian ada zakaun, ada kecerdasan. Kalau otaknya tumpul setengah mati Pak, tapi nggak ada masalah, dia bisa belajar terus menerus. Otaknya harus sedikit cerdas. Zaka, namanya zaki orangnya. Wahirsun, ada kemauan yang kuat. Wastibarun, ada kesabaran. Nah itu yang membuat seorang bisa mendapatkan ilmu. Kalau itu nggak ada, jangan berharap dan jangan bermimpi dapat ilmu. Jadi ada beberapa syaratnya. Kata Imam Syafi'i itu adalah malam yazuk dhullat ta'allumi sa'atan yatajarra'a dhullal jahli tulah hayati. Sama dengan ini. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan di dalam hidupnya. Maka belajar itu menjadi penting. Itu yang pertama. Adabnya adalah yang pertama, kata Imam Mawardi, yang banyak berbeda dengan para ulama lain adalah Anda ketika menjadi seorang murid harus menampakkan kecintaan Anda kepada guru-guru Anda, para alim ulama Anda, para kiai Anda, dan ketika bicara dengan dia, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Layyinal kalam atau layyinul kalam. Kata yang penuh dengan kelembutan. Itu adab pertama. Adab yang kedua, kata Imam Mawardi, summa liya'rif lahu fadla ilmihi. Kemudian, kata Imam Mawardi, kemudian hendaklah dia mengetahui keutamaan ilmu dari gurunya. Itu yang kedua. Waliyaskur lahu jamila fi'lihi, dan mensyukuri kepadanya atau berterima kasih kepadanya karena keindahan dari perilaku dari guru tersebut. Rawat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Siti Aisyah meriwayatkan, dan Siti Aisyah ini termasuk 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah. Lalu kedua, Abdullah ibnu Umar. Lalu Siti Aisyah. Siti Aisyah keempat. Yang ketiga adalah Malik bin Anas. Baru Siti Aisyah, kemudian Abdullah ibnu Abbas, kemudian baru Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh adalah Abu Sa'id al-Khudri. Itu 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, termasuk Siti Aisyah. Maka kita sering dengar hadis-hadis Nabi yang meriwayatkan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man waqqara aliman faqad waqqara rabbah. Barang siapa yang menghormati seorang alim, seorang ulama, seorang guru, faqad waqqara rabbah, maka dia sudah memuliakan dan menghormati Tuhannya. Siapapun yang memuliakan dan menghormati Tuhannya, yaitu Allah,
fama'wahul jannah. Maka tempat kembalinya adalah surga. Maka dicontohkan para ulama kita, ulama salaf. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini wafat 241 Hijrah, murid dari Imam Syafi'i. Beliau pendiri mazhab Hambali, yang mazhab Hambali itu menyebar di wilayah Saudi Arabia, Dubai, Kuwait, Qatar. Jadi ketika ada orang Indonesia yang bermazhabnya Hambali fikih, maka dia adalah para siswa atau mahasiswa yang belajar di universitas yang ada di Saudi Arabia, lalu dia bawa. Itu biasanya seperti itu kalau ada di Indonesia. Kenapa? Karena jalur penyebaran mazhab Hambali kalau ke Indonesia melalui para mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu menyebar di Asia Tenggara, kemudian hampir sebagian besar di Asia Tenggara dari Mesir, kemudian menyebar di Hadramaut itu dari Mesir karena Imam Syafi'i itu meninggal di Mesir. Maka kalau ingin tahu makamnya Imam Syafi'i itu Mesir. Dari Mesir tersebarlah ilmunya dibawa oleh para murid-muridnya sampai ke Hadramaut. Makanya di ulama-ulama Hadramaut, para habaib itu mazhabnya apa? Syafi'i. Para ulama habaib ini salah satu dari sebagian dari mereka itu ada yang disebut Wali Songo. Itu keturunan Nabi. Kemudian menyebar ke Indonesia membawa fikihnya mazhab Syafi'i. Kecuali Sunan Ampere, itu mazhabnya Hanafi. Maka kemudian menyebar tuh sampai ke Asia Tenggara itu. Dibawa oleh para pedagang-pedagang dan menyebarlah sehingga Asia Tenggara dari Indonesia, Malaysia, Thailand di wilayah Fatani, ada Daud Fatani di situ. Kemudian ada di Moro, Filipina, itu rata-rata adalah mazhabnya Syafi'i. Itu kalau mazhab Syafi'i penyebarannya seperti itu. Tapi kalau mazhab Hanafi itu di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan. Asia Tengah itu mana? Misalnya Afghanistan, Turkistan, yang ada tantannya di situ. Yang kemudian ada di wilayah Asia Selatan. Asia Selatan mana itu? Apa? Pakistan, Bangladesh, India, itu mazhabnya Hanafi. Kemudian sampai ke Mesir, sebagian ada mazhab Hanafi. Tapi kalau di Mesir rata-rata mazhabnya Maliki. Mazhab resmi Mesir adalah mazhab Maliki. Tapi di situ ada mazhab Syafi'i. Tapi mazhab resminya adalah mazhab Maliki. Itu penyebaran seperti itu, Pak. Kalau mazhab Maliki itu menyebar di Afrika Utara. Afrika Utara sampai Spanyol, Andalus. Makanya kalau ada ulama-ulama Andalusia itu mazhabnya Maliki. Siapa? Ibnu Rushd, Maliki. Kemudian di wilayah Afrika Selatan, di Afrika Utara, Tunisia, Maroko, Libya, apalagi itu? Aljazair, itu mazhabnya Maliki. Makanya ada Jamiah Tunisia, namanya salah satu seorang ulama besar, Muhammad Tahir bin Ashur, penulis tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia mazhabnya adalah Maliki. Jadi penyebaran mazhabnya seperti itu. Nah, Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i dan pendiri mazhab Hambali. Satu ketika beliau sedang mengajar dalam keadaan kurang sehat, dia kemudian bersandar di satu dinding. Bersandar begini, Pak. Lalu kemudian di antara murid itu ada yang bernama Abu Zur'a Ar-Razi, seorang ahli hadis dari Rai. Rai itu wilayah Iran. Kemudian pada saat ketika ada sesi tanya jawab, Abu Zur'a Ar-Razi ini lalu mengajukan pertanyaan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat mengajukan pertanyaan, dia menyebut nama Ibrahim bin Tahmad yang lahir atau wafat 163 Hijriah, adalah seorang ulama dari Khurasan. Pada saat nama itu disebutin atau disebutkan oleh Abu Zur'a Ar-Razi, itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung mengatur posisi duduknya, Pak. Dari dia bersenderan di dinding dalam keadaan santai, karena memang dalam keadaan sakit, langsung duduk, Pak. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La yambagi ayyuzkara salihun fanattaqi. Tidak pantas ketika orang-orang soleh disebutkan di depan saya duduk dalam keadaan bersandar. Tidak pantas, tidak etis. Anda bayangkan, Pak. Baru disebut namanya. Kita sambil ngerokok, Pak. Saya ngebut-ngebut tempat ulama. Beda kan? Atau kemudian sambil dudukan senderan macam-macam. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Dia dengar namanya langsung dia ubah. Kenapa?
Tidak pantas ketika orang-orang soleh disebutkan namanya, saya bersandar seperti orang-orang santai. Tidak ada adab, tidak ada etika. Tapi kalau ngajar nggak ada masalah. Tapi ketika disebutkan seperti itu adabnya para ulama kita. Man istaqbalal ulama faqad istaqbalani. Barang siapa yang menyambut para alim ulama, kata Nabi, faqad istaqbalani, maka dia sudah menyambut aku. Wa man zaral ulama faqad zaruni. Barang siapa yang menziarahi, mendatangi para ulama, kata Nabi, dia telah mendatangiku. Wa man jalasal ulama faqad jalasani. Barang siapa yang duduk bersama dengan para alim ulama, faqad jalasani, dia telah duduk bersamaku. Wa man jalasani faka'annama jalasa rabbi. Kata Nabi, barang siapa yang duduk denganku, kata Nabi, maka seolah-olah dia duduk bersama Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya adab yang diajarkan oleh Islam dalam menghargai dan menghormati guru. Anda bisa bayangkan seperti apa adabnya para ulama-ulama kita, kalau dibandingkan dengan kita itu tidak sebanding. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, la ya'rifu fadla ahlil fadli illa ahlul fadli. Tidak ada yang bisa mengetahui keutamaan orang yang mempunyai ilmu, yang disebut dengan ahlul fadli ini ada ahlal ilmi, kecuali orang berilmu. Di dalam tradisi sufi itu dikatakan la ya'riful wali illal wali. Yang mengetahui dia itu wali adalah orang itu adalah wali juga. Makanya ada orang wali-wali yang disembunyikan oleh Allah, nggak kelihatan dia itu wali. Tapi kalau dia tahu orang itu wali, dia tahu itu wali. Gus Dur, misalnya. Gus Dur itu pernah satu ketika berada di satu tempat. Ada seorang wali, dia kenali Gus Dur itu. Dan Gus Dur dianggap wali. Kenapa? Meskipun kita lihat Gus Dur seperti nyeleneh, Pak ya, omongannya dan semacamnya, ternyata dia termasuk wali min auliyaillah. Wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gus Dur itu ikhlas orangnya. Tanpa pamrih, orangnya ikhlas. Maka dia termasuk, kenapa bisa kita sebutkan dia termasuk wali min auliyaillah? Karena ada seorang wali yang mengenali dia. Sementara di dalam tradisi sufi, tasawuf, la ya'riful wali illal wali. Yang mengetahui orang itu wali, yang mengetahui itu adalah wali. Itu sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, la ya'rifu fadla ahlil fadli illa ahlul fadli. Yang ketiga, wal yakun muqtadiyan bihim fi radi akhlaqihim mutashabbihan bihim fi jamili af'alihim liyasira laha alifan wa 'alaiha nasyi'an wa lima khalafaha mujaniban. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khiyaru syababikum al-mutasyabbihuna bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum al-mutasyabbihuna bi syababikum. Kata Imam Mawardi, adab yang ketiga adalah Anda pada saat ketika menjadi seorang murid, liyakun atau waliyakun muqtadiyan bihim, harus meneladani para guru, para alim ulama. Dan perlu dipahami, yang disebut para alim ulama itu adalah orang yang punya integritas ya. Bukan guru-guru biasa ya. Tapi yang punya integritas, akhlak moralnya tinggi. Kata Imam Mawardi, seharusnya atau seyogianya seorang yang menjadi murid itu muqtadiyan bihim. Muqtadiyan bil ulama. Meneladani para ulama di mana? Fi radi akhlaqi, dalam akhlak-akhlak mereka yang baik. Kalau yang nggak baik nggak usah. Ulama juga seorang manusia Pak, pasti ada juga khilaf, ada keliru. Al-insan mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah, keliru dan lupa. Ulama juga sama, dia manusia. Nabi manusia, tapi Nabi dibimbing oleh wahyu. Sehingga tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang bertentangan. Karena memang maksum, terpelihara dari dosa. Kita nggak terpelihara. Makanya tidak heran, ada sebagian guru kita, mungkin para alim ulama kita, kita anggap ini nggak pantas nih perbuatannya.
Tetapi kita dianjurkan jangan menyebarkan aibnya, kelemahan-kelemahan dia, ditutupi. Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama Syafi'i yang hidupnya dihabiskan di dalam khidmatul ilmi wa dakwah al-islamiyah, di dalam pengabdian terhadap ilmu dan dakwah Islam, sampai dia tidak menikah, Pak. Imam Nawawi, dia nggak menikah. Kenapa? Hidupnya itu didedikasikan untuk ilmu dan dakwah. Makanya banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dan kitabnya berkah. Kenapa disebut berkah? Karena sampai saat ini banyak dibaca orang. Apa kitabnya? Riyadhus Shalihin. Di sini diajarkan saja Riyadhus Shalihin. Tuh. Bayangkan berapa orang yang belajar Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi dapat pahalanya tuh. Berkah ilmunya. Kitab Al-Azkar. Al-Azkar. Tahu kitab Al-Azkar, Pak? Tentang zikir-zikir Imam Nawawi yang tulis. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pernah belajar? 40 hadis yang dikoleksi oleh Imam Nawawi dan hadisnya adalah hadis-hadis sahih. Riyadhus Shalihin itu hadisnya hadis sahih semua. Karena memang sudah dikoleksi oleh Imam Nawawi. Dan yang terakhir yang paling besar adalah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Saya punya kitabnya itu sampai 20 jilid lebih. Dia adalah kitab syarah terhadap kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Dan kitab Muhadzab itu menjadi kitab pegangan para ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Indonesia. Itu ada syarahnya, yang syarah itu komentar terhadap kitab Al-Muhadzab yang isinya perbandingan mazhab. Lu bayangkan itu, bagaimana tingginya Imam Nawawi ilmunya. Pada saat ketika dia menjadi muta'alim, menjadi seorang murid, mau datang ziarah ke rumah gurunya untuk mutola'ah mudzakarah, beliau setiap datang ke rumah gurunya, dia bersedekah, Pak. Tasaddaq. Dia bersedekah. Pada saat dia bersedekah kepada orang, dia doa sama Allah, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihim minni. Doanya. Apa doanya itu artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Ya Allah, tutuplah aib guruku daripadaku. Dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Bayangkan tuh Imam Nawawi. Jangan sampai aib gurunya itu dia lihat. Khawatir nanti dia akan meremehkan gurunya. Kalau dia meremehkan gurunya, berarti hilang keberkahan ilmu. Kalau keberkahan ilmu, ilmu tidak mempengaruhi dia. Dan zaman sekarang, Pak, yang terjadi sekarang ini adalah tidak ada berkahnya ilmu. Zaman sekarang. Kenapa? Ilmu tidak mempengaruhi perilaku. Banyak alim ulama, ilmunya tinggi, akhlaknya bejat. Banyak nggak, Pak? Banyak tuh. Apalagi kalau sudah masuk politik. Parah itu sudah. Kenapa? Membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena apa? Karena partai itu harus satu komando. Biasanya begitu. Itu bermasalah. Makanya selama politik itu masih belum bersih, jangan masuk di situ. Karena bisa tercemari. Tetapi kalau orang-orang kayak kita, bolehlah. Tapi bisa mempengaruhi. Cuma sulit untuk mempengaruhi politik atau partai politik yang kita masuki. Jadi yang pertama adalah kata Imam Mawardi, teladani akhlaknya. Yang kedua, mutasabbihan bihim fi jamili afalihim. Anda harus menyerupai dia di dalam perbuatan mereka yang baik-baik, yang indah. Kenapa? Liyasirolaha alifan wa aliha nasyian. Supaya engkau itu menjadi lembut dan tumbuh berdasarkan akhlak tersebut. Walima khalafaha mujadiban. Dan menghindari sesuatu yang bertentangan. Kenapa? Nabi mengatakan, khiyaru syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyukhikum. Anak muda yang terbaik, khiyaru syababikum, anak-anak muda yang terbaik adalah al-mutasyabbihuna bisyuyukhikum, yang selalu menyerupai, mencontohi, menyamai siapa? Guru-gurunya. Itu kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan wasyarru syuyukhikum al-mutasyabbihuna bisyababikum. Dan guru yang paling buruk, syekh yang paling buruk adalah al-mutasyabbihuna bisyababikum, yang menyerupai anak-anak muda. Jadi guru menyerupai anak muda. Anak muda kan kita tahu apa perbuatannya. Itu dicontoh oleh atau diserupai oleh guru-gurunya. Ini lucu.
Nah ini kata Nabi Muhammad SAW, dan Nabi juga mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kelompok kaum, fahuwa minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya, karena waktu kita mungkin tidak cukup. Yang terakhir adalah wal yahzaril muta'allimu at-tabassuta ala may yu'allimuhu wa in anasahu wal idlala alaihi wa in taqaddamat suhbatuhu. Faqad qila li ba'dil hukama man adallun nas faqala alimun yajri alaihi hukmu jahil. Kata Imam Mawardi, seorang murid itu harus tabassut, menghindari tabassut. Apa tabassut? Merendahkan, meremehkan gurunya. Itu hindari. Ala man yu'allimuhu, kepada orang yang sudah mengajarkan dia, wa in anasahu, meskipun dia sudah bergaul lama dengan dia. Kita kan banyak guru kita, Pak, teman kita. Betul Pak ya? Bergaul dengan dia lama. Tapi dengan guru kita nggak adab. Kan dia teman saya tuh. Teman masa kecil saya. Jangan itu, Pak. Wal yahdzaril muta'allimu atabassut. Menganggap enteng, meremehkan. Wal idlala alaihi, atau berani dengan dia. Wa in taqaddamat suhbatu, kata Al-Mawardi, meskipun pertemananmu itu sudah lama. Faqad qila li ba'dil hukama, sebagian hukama pernah mengatakan, man adallun nas, siapa orang yang paling hina? Ditanyakan kepada ahli hikmah. Apa kata ahli hikmah? Alimun yajri alaihi hukmu jahil. Orang alim yang ngikuti putusannya orang-orang bodoh. Jadi ada orang alim ngikuti kebijakannya negara itu bodoh. Itu dianggap apa? Adallun nas. Manusia yang paling hina. Harusnya dia mengkritik, bukan apa? Bukan mengikuti, apalagi menyetujui. Sekarang banyak yang begitu, Pak. Banyak tuh menyetujui putusan yang bodoh. Kasus MK udah jelas lah. Kita nggak usah bicara yang lain. Kasus mahkamah keluarga itu sudah jelas bahwa itu banyak putusan itu didukung oleh orang yang lain. Kenapa? Itu disebut dengan adallun nas. Nah, yang berikutnya adalah ada satu cerita, Pak. Yang cerita ini sebenarnya adalah bukti dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan, man istakhaffa, ini ada hadisnya di atas nih. Ini hadis yang sering saya kutip nih. Man istakhaffa bi ustadihi, barang siapa yang meremehkan gurunya, ibtadahullahu ta'ala bi thalathati asya, maka Allah akan uji dia dengan 3 hal. Apa? Nasya ma hafidha, dia lupa apa yang dihafal. Yang kedua, wa kalla lisanuhu, lidahnya keluh, nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan ilmu. Kalau menyampaikan ilmu terbata-bata. Yang ketiga, wabtaqara fi akhiri, dan hidup miskin pada saat akhir hidupnya. Jadi ada satu cerita. Cerita ini cerita benar, fakta. Di Hadramaut, di Tarim. Tarim itu adalah tempatnya para wali-wali Allah. Makanya banyak orang Indonesia kalau belajar itu rata-rata larinya ke Tarim. Karena itu adalah tempat yang didoakan oleh Abu Bakar. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Tempat yang jarang kemaksiatan terjadi. Dan para orang-orang soleh berkumpul di situ. Maka banyak orang yang belajar di sana. Di satu tempat, di pesantren, namanya Ribat Tarim. Ada seorang santri. Santri ini cerdas. Cerdasnya luar biasa, melebihi santri-santri yang lain, yang standar. Saking cerdasnya, dia bisa menghafal 4 jilid dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami kalau tidak salah. Nanti bisa dicek itu. 4 jilid dihafal Pak kitab itu. Makanya guru ini sayang sama dia. Dan yang lain pun hormat terhadap dia, santri-santri lain. Kenapa? Di antara semua santri yang paling pintar cuma dia. Otaknya tuh cemerlang, jaga, cerdas. Yang mengasuh dia adalah seorang Habib, waliullah, yang sangat terkemuka, namanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sekarang ribatnya masih ada di Tarim, Asy-Syatiri. Yang punya anak namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang baru meninggal kemarin. Banyak teman saya tuh, dia pesantrennya di Tarim itu. Dari Asy-Syatiri.
Ada juga di Umar bin Hafiz, kan ada dua itu. Yang terkenal kan dua. Yang satu adalah ribat yang diasuh oleh Habib Umar bin Hafiz, yang satu ribat yang diasuh oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Dua. Nah ini bapaknya, Abdullah bin Umar Asyatiri, seorang Habib, seorang guru, seorang yang masuk kategori wali min auliyaillah. Tiba-tiba, pada saat ketika sedang pengajian, santri yang sangat cerdas itu tidak ada di situ, Pak. Tentu ditanya, karena biasanya guru kalau ada santri muridnya yang cemerlang, itu yang paling dominan dia lihat, dia perhatikan. Si fulan kemana ini? Teman-temannya bilang, keluar Habib. Keluar ngapain dia? Saya dengar dia itu memberikan pengajian di satu masjid sana. Dan memang masyarakat sudah kenal, orang ini orang cerdas, orang pintar. Kalau Anda hafal kitab Tuhfatul Mu'tan 4 jilid, Anda sudah jadi orang alim, ahli fikih itu. Karena kitab itu kitab fikih. Apa kata Habib Abdullah bin Umar Asyatiri? Kenapa dia tidak izin sama saya? Dia kan masih santri di pesantren ini. Harusnya izin dong sama kiainya kan? Kita kalau keluar dari kelas, izin nggak Pak? Izin dulu dong sama guru. Enak main keluar-keluar aja. Emang itu apa? Izin dulu, saya mau ke sana, mau ngajar dan sebagainya. Apa kata Habib Abdullah bin Syatiri? Dia bilang, biarkan saja orang itu di luar, tidak di sini. Tetapi ilmunya tetap di sini. Artinya apa? Ilmunya nggak ke bawah. Pada saat ketika dia mengajar di masjid, sudah berkumpul di situ para masyarakat dan termasuk orang-orang alim di situ, berkumpul untuk mendengarkan pengajaran dia, tausiah dan tazkirah dari dia. Lidahnya keluh, Pak, nggak bisa ngomong. Ilmunya nggak keluar, yang dihafal hilang semuanya, dia lupa. Nah, bayangkan itu. Sampai mukanya pucat, lalu kemudian ulama di situ tanya, apa yang terjadi kepada engkau? Kenapa sampai lidahmu keluh nggak bisa menyampaikan ilmu? Apakah ada sesuatu yang kau lakukan? Dia bilang, saya keluar dari pesantren ini, bukan keluar dalam artian keluar dari pesantrennya, tetapi dia meninggalkan pesantren sementara, itu tidak izin sama Habib, sama kiainya. Kalau begitu kau minta maaf sama Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Karena dia orangnya gengsian, dan ada sedikit sombong karena keilmuannya dia tinggi, dia tidak mau. Dia bilang. Gengsi dia, minta maaf sama Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Pada saat ketika dia hidup, Pak, itu hidupnya dalam keadaan hina. Yang kedua, hidup dalam keadaan miskin di akhir hidupnya. Bahkan untuk membeli kain kafannya aja dia nggak mampu. Beli kain kafannya. Untuk meninggalnya dia nggak mampu, saking miskinnya. Ini kena hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meremehkan gurunya, meskipun tidak izin itu. Anda bayangkan, tidak izin saja. Apalagi kalau kita meremehkan dengan ucapan-ucapan yang merendahkan guru. Tidak izin saja, Nabi mengatakan akan diuji dengan 3, dan itu terjadi sama santri itu. Pertama apa? Lupa yang dihafal. Yang kedua, lidahnya nggak bisa menyampaikan ilmu. Yang ketiga, miskin di akhir hidupnya. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi ini, mari kita benahi akhlak kita, supaya kita lebih beradab, beretika dengan para guru kita, meskipun di dalam pandangan kita, mungkin ilmunya mungkin tidak seberapa, tapi karena dia mengajarkan kita tetap takzim, tetap takrim. Saya di kampus, Pak, itu guru saya banyak yang masih hidup. UIN Jakarta. Waktu masih mahasiswa. Dan kadang-kala dia itu belum sampai kedudukan doktor, Pak. Guru kita yang ngajarkan dari dulu, 30 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum doktor. Masih biasa aja. Apalagi guru besar ya. Sementara kita murid-muridnya ini sudah sampai banyak yang guru besar. Saya kalau ketemu guru itu, saya tetap cium tangan. Saya tidak lihat dia gelarnya. Saya tidak lihat dia bagaimana kualitas ilmunya. Selama dia pernah mengajarkan saya, maka dia adalah guru. Tetap saya cium tangan, saya hormati. Kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Kenapa? Karena buat apa ilmu banyak kalau nggak berkah? Karena keberkahan itu maksudnya ilmu sedikit, tapi bisa menambahkan kebaikan. Jadi nggak usah terlalu banyak belajar ilmu, Pak. Yang penting satu amalin. Nah, selesai. Berkah itu. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jemaah sekalian yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal yang ingin saya tanyakan, itu kan ada dalam Mu'amina itu perusahaan yang sangat masyhur. Nah, biasanya itu sering disempat